Di Medan tahun 2021, seorang pemuda berusia 20 tahun bertindak di luar akal sehatnya. Ia telah mengakhiri hidup dua orang yang paling dekat dengannya. Mereka adalah ayah dan abang kandungnya sendiri. Semuanya berawal dari sebuah rumah yang dihuni oleh anggota keluarganya yang bahagia dan hampir tidak pernah ada masalah. Dendam yang menumpuk selama ini lama-lama berubah menjadi rencana. Rencana yang ia siapkan dengan diam-diam. Pemuda itu dengan teganya telah menghilangkan dua nyawa sekaligus dengan racun yang ia bubuhkan ke dalam kopi dan 2 sajam yang ia beli dengan tangan gemetar. Dan di malam selepas azan maghrib itulah terjadilah sesuatu yang benar-benar mengguncang keluarga dan lingkungan sekitar rumahnya. Hasilnya 2 nyawa tergeletak di dalam rumah, dan yang semakin membuatnya miris, kejadian itu dilakukan di depan ibunya dan 2 adik kandungnya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Muhammad Arsyad Kertowani adalah pemuda 20 tahun yang dikenal pendiam di lingkungannya. Arsyad lahir dari pasangan Hajah Eryani dan Sugeng. Arsyad adalah anak kedua dari 4 bersaudara, di mana kakak pertamanya bernama Muhammad Rizky Sarbaini alias Rizky 23 tahun. Dan 2 adik perempuannya, Afifah dan Atikah yang masih sekolah dan sesekali membantu ibunya di dalam rumah. Keluarga bahagia dan sederhana ini menempati sebuah rumah di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Pak Sugeng dikenal sebagai orang yang tegas dan disiplin. Kalau berbicara suaranya emang agak keras, tapi niatnya selalu untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi contoh yang baik kelak jika mereka telah hidup berpisah dengan orang tuanya. Sementara itu, ibunya, Ibu Eryani, dikenal lembut, jarang marah, dan lebih sering diam kalau suasana rumah mulai panas. Sementara Arsyad, dari beberapa sumber yang berhasil saya kulik, ia merasa keberadaan di rumahnya mirip seperti bayangan. Ada tapi nggak berasa. Dikatakan bahwa Arsyad jarang sekali ngobrol, dan kalaupun berbicara bukan ia yang memulainya. Salah seorang tetangga yang tinggal bersebelahan dengan rumah Pak Sugeng mengatakan, seperti yang saya kutip dari pemberitaan RTV, bahwa Pak Sugeng memang agak keras terhadap anak-anaknya, khususnya kepada Arsyad. Ya, walau tujuannya baik, namun si tetangga khawatir jika sang anak menafsirkan ketegasan itu dengan cara yang salah dan liar. Sebaliknya Pak Sugeng cenderung bersikap lebih hangat kepada Rizky yang aktif, sering membantu ayahnya, dan punya hubungan yang cukup dekat dengan ibunya. Walau dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, Arsyad belakangan ini, sebelum tragedi ini terjadi, semakin tertutup. Kata teman-temannya, ia jarang terlihat di luar rumah, jarang nongkrong di warung kopi kayak dulu. Dari informasi yang saya kumpulkan, dia lebih banyak di rumah main handphone dan tidur, atau sekedar duduk di ujung ranjang menatap dinding yang kosong. Dari perlakuan-perlakuan yang Arsyad rasakan yang menurutnya nggak seimbang dan pilih kasih itu, muncullah perasaan bahwa dirinya seperti dianaktirikan oleh orang-orang di rumahnya. Di rumah itu, Arsyad merasa bahwa ia tidak pernah benar. Setiap salah paham kecil dia selalu disalahkan. Setiap ada masalah namanya yang disebut pertama. Dan lama-lama hal itu seperti membuat seseorang mulai berpikir, mungkin memang dia nggak dibutuhkan di situ. Beberapa kali Arsyad coba berbicara, tapi kata-katanya sering dipotong atau dibalas dengan suara ayah yang lebih berat. Seperti yang saya katakan, Pak Sugeng bukanlah orang yang jahat. Dia hanya terlalu keras untuk seorang anak yang berhati lemah. Dan Rizky, si abang, meski niatnya baik, tapi terkadang tanpa sadar ia ikut di sisinya ayah. Bagi Arsyad, 2 orang itu seperti satu tembok besar yang tak bisa ia tembus. Hari-hari berjalan begitu terus, semuanya hening, penuh jarak, dan perlahan mulai dingin. Ibunya masih berusaha menjaga agar suasana tetap normal. Tapi hubungan Sugeng dan Arsyad sudah retak di dalamnya. Arsyad mulai jarang keluar kamar, kadang ia keluar hanya untuk makan. Kadang malam-malam masih terdengar langkah kakinya mondar-mandir di ruang tengah, seperti orang yang gelisah dan gak bisa tidur. Dan dimulai dari hal itulah, ada perubahan kecil yang gak disadari oleh siapapun. Mungkin kalau pada saat itu ada 1 orang saja yang benar-benar mau mendengar isi hatinya, semuanya gak akan sejauh ini. Sabtu 28 Agustus tahun 2021. Hari itu sebetulnya nggak ada yang istimewa di rumah keluarga Pak Sugeng di Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan. Rumah itu tampak biasa, diisi oleh seluruh anggota keluarga, lengkap, tak satu pun sedang di luar. Namun di kepala Arsyad, hari itu bukanlah hari yang biasa. Hari itu adalah hari di mana semua rencana yang ia simpan diam-diam akan ia jalankan. Ya, sebuah rencana untuk menghilangkan seluruh anggota keluarganya.
ya seluruh anggota keluarganya. Di pagi itu jam 10 Arsyad keluar rumah. Ia berjalan kaki ke pasar Sukaramai untuk satu tujuan yang jelas, yaitu mencari sajam. Dia membeli 2 buah sajam sepanjang 30 cm dengan harga Rp60.000. Ia bayar tunai. Setelah mendapatkan sajam yang ia butuhkan, Arsyad nggak langsung pulang. Ia mampir dulu ke jalan Surabaya menuju tempat di mana orang biasa membeli racun rumput dan bahan kimia lainnya. Di sana ia membeli 1 botol rumput lalu menyimpannya dalam tas kecil. Tak ada yang curiga, tak ada yang bertanya. Bagi orang lain, dia cuma anak muda yang berbelanja seperti biasa-biasa saja. Masih di hari yang sama jam 4 sore, Arsyad bangun dari tidurnya. Lalu ia pun pergi ke warung dekat rumah. Di warung itu dia membeli beberapa saset susu kental manis serta kopi kemasan. Tak banyak yang ia katakan pada saat itu, ia hanya bilang ingin membuat kopi untuk ayahnya. Menjelang maghrib, sekitar jam 6:10 tibalah saatnya. Arsyad merasa bahwa inilah waktu yang pas untuk menjalankan semua rencana busuknya. Ia pun mulai bergerak. Pertama, ia menyiapkan air panas, lalu menuangkan kopi dan susu itu ke dalam 6 gelas yang berbeda. Dari saku celananya, ia keluarkan racun rumput yang ia beli di jalan Surabaya tadi pagi. Setelah selesai membuat minumannya, ia bawa ke 6 gelas itu ke ruang tengah. 2 gelas ia berikan kepada Pak Sugeng ayahnya yang kala itu sedang duduk di teras rumah. 1 gelas ia berikan kepada abangnya Rizky yang sedang main handphone di ruang tamu. Sementara 2 gelas lainnya dibawa oleh Afifah adiknya ke kamar untuk diberikan kepada Atikah dan ibunya. Setelah masing-masing mendapatkan kopi susu buatan Arsyad, yang selanjutnya ia lakukan hanyalah menunggu efek itu bekerja. Sambil menunggu, ia basahi bibirnya dengan kopi buatannya sendiri. Ya, hanya basah bibir saja. Tak lama setelah Pak Sugeng dan Rizky minum setengah gelas dari kopi itu, Pak Sugeng tampak biasa saja. Ia kembali ke teras rumah. Sementara Rizky mulai merasa aneh. Efek kopi susu itu membuatnya pusing dan muntah-muntah. Lidahnya pahit dan perutnya sangat mual. Melihat hal itu tentu membuat ibunya, Ibu Eryani, menjadi panik. Ia segera menyuruh Arsyad untuk membantu mengantar Rizky ke klinik, sementara ibunya hendak sholat maghrib dulu. Namun alih-alih menuruti perintah ibunya, Arsyad hanya diam. Ia berdiri di ruang tamu, menatap abang kandungnya sedang kesakitan. Tak lama Ibu Eryani memanggil Afifah untuk membantu menenangkan Rizky yang sedang muntah. Sementara itu Pak Sugeng masih ada di depan rumah, tanpa efek apapun yang terjadi pada dirinya. Mengetahui bahwa zat itu gagal bekerja seperti harapannya, Arsyad mulai murka dan kehilangan kendali. Singkatnya, ia pergi ke dapur, ia buka lemari, dan mengambil 2 sajam yang ia beli di pasar tadi pagi. Tangannya gemetar, tapi niatnya sudah nggak bisa ia tahan-tahan lagi. Dengan membawa sajam di tangannya, ia bawa langkahnya menuju teras tempat di mana Pak Sugeng sedang duduk. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung saja mengarahkan sajam itu ke tubuh ayahnya 1 kali. Noda merah kemudian membanjir. Pak Sugeng kemudian jatuh tersungkur di atas lantai teras. Melihat ayahnya terjatuh dan tak berdaya, Arsyad tanpa ampun kembali mengarahkan 6 arahan ke bagian perut Pak Sugeng. Tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mendengar suara ribut dari teras, Afifah adik Arsyad yang penasaran keluar dari kamar. Dan betapa hancur hatinya ketika ia melihat ayahnya tersungkur dengan noda merah yang membanjir di lantai. Melihat peristiwa itu, Afifah berteriak sekencang-kencangnya, dan teriakannya tentu didengar oleh seluruh anggota keluarga dalam rumah. Rizky yang juga datang ke teras sontak emosi dan geram. Ia melemparkan sebuah helm ke arah Arsyad, dan helm itu tepat mengenai kepala Arsyad. Mendapatkan serangan dari abangnya, Arsyad nggak tinggal diam. Ia segera bersiap, ia mengejar Rizky hingga keduanya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, keributan pun semakin parah. Rizky yang sudah semakin lemah akibat kopi susu itu mulai tak berdaya. Dengan satu momen cepat, Arsyad mengarahkan sajam di tangan kanannya 7 kali ke tubuh abangnya. Tanpa ampun, noda merah pun tercecer di lantai. Dan tak lama kemudian, Rizky pun pergi menyusul sang ayah, Pak Sugeng. Kembali saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah puas dengan aksi bengisnya, Arsyad kemudian masuk ke kamar tempat ibunya dan adiknya Atikah bersembunyi. Keduanya terlihat ketakutan melihat Arsyad mendekat dengan wajah yang marah, masih memegang pisau berlumur noda merah di tangan kanannya. Betapa tidak, hal itu membuat ibunya menangis dan ketakutan saat Arsyad menodongkan pisau itu ke arah mereka. Namun beruntung semuanya berhenti ketika Arsyad mendengar suara warga yang mulai berdatangan ke rumahnya. Afifah lah yang meminta pertolongan kepada warga untuk datang dan meredakan amarah Arsyad.
Mendengar suara ribut dari luar, ia pun panik. Kemudian ia jatuhkan pisau dari genggamannya, lalu bersujud di depan ibunya, minta maaf sambil menangis. Ibunya hanya berkata, "Ibu maafkan kamu, ibu sayang kamu, Syad." Tak lama kemudian, ibunya dan Atikah pergi keluar rumah, meninggalkan Arsyad yang masih terdiam, meratapi apa yang baru aja ia lakukan. Setelah beberapa saat, Arsyad pun berdiri. Ia pandangi satu persatu tubuh yang jatuh di malam itu. Dan dikarenakan rasa benci yang begitu dalam kepada abangnya, ia kembali mengambil sajam miliknya dan mengarahkannya satu kali ke tubuh Rizky. Dan selesai. 30 menit kemudian, petugas pun datang ke TKP, menangkap Arsyad dan membawa korban ke rumah sakit. Muhammad Arsyad Kertowani segera ditetapkan menjadi tersangka, dan dia pun dijerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Medan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Muhammad Arsyad Kertowani dengan hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir